Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Ani Monaliva. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teori ring. Jadi ini adalah pertemuan pertama pada mata kuliah pengantar struktur aljabar 1. Jadi di sini saya akan langsung ke dalam definisi ring. Apakah itu ring? Okay. Bentar ya, saya akan cari pen yang bagus. Oke, definisi ring. Jadi di sini kita punya, misalkan kita ada R himpunan tak kosong ya. Misal R himpunan tak kosong dengan dua operasi ya, dengan dilengkapi operasi. Misalkan di sini saya pakainya adalah operasi O plus dan juga operasi O times ya. Jadi ada dua operasi di sini, maka R ya dengan operasi ini itu membentuk grup disebut ring, disebut ring jika memenuhi sifat-sifat di bawah ini ya. Oke, yang pertama itu adalah R terhadap operasi yang pertama O plus ini merupakan grup komutatif. Untuk grup komutatif kita sudah belajar di pengantar struktur aljabar yang pertama ya. Jadi yang pertama itu akan kita buktikan bahwa dia bersifat tertutup ya. Jadi di sini untuk semua A, B di R ya, maka akan berlaku A O plus B ini juga ada di R. Oke, yang kedua yaitu dia bersifat asosiatif ya, untuk semua A, B, C di R maka berlaku A O plus B ya, O plus C ini adalah sama dengan A O plus BC. Oke, untuk yang ketiga di sini dia mempunyai inverse ya. Mempunyai identitas. Jadi identitasnya ini terhadap operasi yang pertama ya. Jadi di sini misalkan saya pakainya adalah ada E itu di R sehingga berlaku E O plus A ini sama dengan A O plus E itu adalah sama dengan A untuk semua A-nya itu ada di R ya. Jadi dia punya identitas. Kemudian yang keempat itu adalah dia setiap elemennya mempunyai inverse. Oke, di sini setiap elemennya mempunyai inverse. Dengan kata lain, jadi untuk setiap A di R ya, maka akan ada inverse-nya. Di sini saya pakai simbolnya dalam minus A. Ini adalah di R sehingga berlakulah A
plus minus A sama dengan minus A atau inverse-nya ya, ditambahkan dengan O plus ya, ini O plus A itu adalah sama dengan identitas. Selanjutnya yang terakhir, karena dia merupakan grup komutatif maka harus bersifat komutatif ya. Jadi untuk semua A, B di R maka berlaku A O plus B sama dengan B O plus A ya. Jadi yang pertama, di operasi yang pertama yaitu operasi O plus, dia merupakan grup komutatif. Kemudian yang kedua, karena dia punya operasi, kita akan tinjau operasi yang kedua yaitu di sini adalah operasi O times ya. Jadi R dengan operasi O times itu maka dia akan merupakan semi group. Oke. Apa sih semi group? Jadi semi group itu dia hanya perlu dua sifat aja. Yang pertama yaitu adalah dia tertutup ya. Jadi untuk semua A, B di R ya, maka kalau saya operasikan A O times B ini harus di R ya. Kemudian yang kedua dia harus bersifat asosiatif ya. Jadi untuk semua A, B, C di R maka A O times B O times C itu adalah sama dengan A O times B O times C ya. Jadi ini adalah bersifat asosiatif. Jadi kita tidak perlu membuktikan bahwa dia punya identitas, tidak perlu membuktikan bahwa dia harus punya inverse ataupun dia bersifat komutatif. Jadi di sini itu hanya berubah semi group. Kemudian yang ketiga di sini adalah distributif. Jadi kita melibatkan dua operasi, yaitu operasi yang pertama O plus dan operasi yang kedua adalah O times. Jadi ini adalah distributif ya. Jadi dia bersifat distributif itu ya. Distributif. Oke. Jadi ada dua yang harus terpenuhi, yaitu distributif kiri dan juga distributif kanan. Jadi kalau saya punya A O times B O plus C, ini akan sama dengan A O times B O plus A O times C ya. Jadi ini adalah distributifnya. Kemudian yang kedua yaitu kalau saya punya A O plus B ya, O times C itu sama dengan A C O plus B C. Oke. Jadi ini adalah sifat distributif. Jadi kalau kita ingin membuktikan apakah himpunan itu merupakan ring, maka kita harus membuktikan ke semua sifat-sifat berikut ini, ke semua aksioma berikut ini. Oke. Selanjutnya kita juga ada yang namanya kalau seandainya dia terhadap operasi perkalian itu mempunyai identitas ya, maka dia dinamakan ring dengan identitas. Oke, definisi dasar yang kedua yaitu ring dengan identitas. Oke. Misalkan di sini misal R adalah ring, maka ring R ya disebut ring dengan elemen identitas ya. Jika saya pakai simbolnya di sini satu ya, jika ada satu di R sehingga karena tadi saya pakai operasi keduanya ya,
itu adalah O times, berarti 1 O times A sama dengan A O times 1 sama dengan A untuk semua A-nya itu di R. Oke, jadi ini adalah ring dengan identitas. Kemudian selanjutnya kita juga punya definisi ring komutatif ya. Ring komutatif di sini misalkan saya punya misal ring R. Maaf ya kalau misalkan saya kebolak-balik bahasa Indonesianya, harap maklum karena kadang saya masih kebayang-bayang menggunakan bahasa Inggris ya. Misalkan ring R ya. Misal ring R, maka R disebut dengan ring komutatif, atau kalau misalkan bahasanya lebih sederhana ya, ini kayaknya bahasanya agak kurang bagus ya. Saya akan buat lebih sederhana. Ring R disebut ring komutatif. Ring komutatif ya jika untuk semua A, B di R, maka A O times B sama dengan B O times A, atau dengan kata lain dia di operasi keduanya itu dia bersifat komutatif. Jadi ini adalah definisi dasar dari ring. Selanjutnya kita akan ke contoh soal untuk video yang selanjutnya. Terima kasih.